Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu IPO saham dan bagaimana cara membelinya, dan juga tips-tips bagaimana cara mengikuti IPO yang baik versi saya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ke depan saya akan lebih banyak membahas tentang investasi, dan ini adalah video saya pertama kali yang akan membahas tentang saham. Dan di sini akan saya mulai dengan IPO. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe. Kalau sudah melakukannya, mari kita belajar bareng. IPO atau Initial Public Offering adalah launching pertama kali saham kepada publik. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk membuat sahamnya menjadi publik. Jadi tujuan perusahaan melakukan public offering itu untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang nantinya dipakai untuk ekspansi, bayar utang, atau pengembangan usaha. Jadi sebelumnya kalau saham itu dimiliki secara pribadi, sekarang masyarakat bisa memiliki saham tersebut. Bahkan kalau masyarakat bisa membeli semua saham tersebut, maka orang tersebut adalah si pemilik perusahaan utama. Namun IPO yang dibagikan kepada publik itu tidak 100% total sahamnya, tetapi hanya beberapa persen. Dan persentase saham yang dibagikan kepada publik ini itu akan mempengaruhi harga saham ke depannya. Sekarang saya akan membahas tahapan-tahapan IPO. Jadi tahapannya itu ada 4. Yang pertama adalah pra-IPO atau perusahaan itu mengajukan izin dan menyiapkan prospektus. Jadi prospektus di sini adalah data-data awal atau prospek bisnis ke depan, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan, kenapa dia melakukan public offering, dan dananya nanti dipakai untuk apa. Itu adalah prospektus yang nantinya akan diterbitkan. Untuk melihat prospektus, teman-teman bisa melihat prospektus di web IPO atau melalui akun-akun sekuritas seperti Ajaib, Stockbit, dan lain-lain. Nah, setelah masa pra-IPO yang selanjutnya adalah masa book building atau proses pemesanan saham. Dan masa pemesanan ini dibagi menjadi 2, yaitu penawaran awal dan penawaran umum. Penawaran awal di sini digunakan untuk melihat respon masyarakat untuk menentukan harga awal. Contohnya di saham CDIA yang akan IPO ini ditawarkan mulai dari harga 170 hingga 190. Setelah masyarakat memilih, maka akan ditentukan harga pastinya di penawaran umum. Bedanya apa? Kalau kita ikut penawaran awal, kalau kita menembak di harga 170 sedangkan nanti saham yang dikeluarkan adalah 190, maka kita tidak akan mendapatkan penjatahan saham. Tapi jika kita memilih 190 dan harga saham itu malah di bawah 190, kita tetap mendapatkan harga saham menggunakan harga yang terendah. Jadi direkomendasikan kalau kita memilih harga maksimal itu ketika saham itu adalah saham yang prospek kedepannya itu bagus dan teman-teman itu sudah yakin kedepannya akan menjadi saham yang baik, atau perusahaan itu perusahaan yang baik yang memiliki tujuan yang jelas, tidak untuk membayar hutang, maupun saham yang tujuannya untuk exit para insider alias si pemiliknya itu ingin membuang saham kepada publik. Nah, kalau teman-teman sudah yakin terus memilih harga tertinggi kemudian mencoba membeli saham ini menggunakan uang misalkan katakanlah 1 juta atau mungkin 10 juta, itu belum tentu akan mendapatkan penjatahan saham sesuai dengan uang yang didaftarkan. Belum tentu 1 juta dapat 1 juta. Belum tentu juga 1 miliar mendapatkan jatah 1 miliar. Karena akan dilihat total peminatnya. Kalau peminatnya lebih banyak daripada jumlah lembar sahamnya, maka akan dialokasikan pembagian. Yang pasti kalau modalnya banyak akan mendapatkan penjatahan lebih banyak, tetapi tidak sesuai dengan total uang yang dikeluarkan. Terus uangnya kemana? Uangnya tentu saja akan dikembalikan. Nah, pertanyaannya, apakah bisa ikut penawaran awal dan penawaran umum? Jawabannya tidak bisa. Kalau teman-teman sudah ikut penawaran awal, tidak bisa ikut penawaran umum. Makanya kalau ikut penawaran awal, usahakan milih harga yang pas, kira-kira nanti kalau di launching harganya berapa. Kalau sudah nggak bisa ikut penawaran awal, teman-teman cuma bisa beli sahamnya secara langsung. Ataupun kalau membeli ikut penawaran umum, hanya bisa dilakukan di sekuritas lain. Nah, terus ada pertanyaan lagi, kalau misal yang di ACC atau penjatahan sahamnya cuma sedikit, misalkan modal 10 juta ternyata dapat alokasi cuma 300.000, apakah saya harus menyiapkan 10 juta? Apakah boleh menyiapkan uang 300.000 saja? Jawabannya tidak.
Karena kalau teman-teman ikut penawaran awal terus memilih misalkan pakai uang 10 juta, sebelum penutupan masa penawaran awal teman-teman harus menyiapkan uang 10 juta tersebut meskipun uang tersebut tidak terpotong. Karena terpotongnya itu ketika penawaran umum sudah dimulai. Jadi kalau penawaran umum maka saldo tersebut akan dipotong. Nah, kalau penawaran awal teman-teman coba pasang 10 juta dan di saat penawaran umum tiba kok 10 jutanya itu nggak ada, maka penawaran akan gagal. Teman-teman tidak mendapatkan penjatahan saham. Nah, selanjutnya setelah penawaran awal adalah penawaran umum. Penawaran umum ini digunakan untuk membeli saham menggunakan harga yang sudah pasti. Jadi banyak orang itu yang mengikuti IPO itu lebih memilih tanggal ini karena tanggal ini sudah pasti harganya dan sudah pasti bisa didapatkan meskipun alokasinya yang tidak pasti. Nah, jadwal yang selanjutnya adalah jadwal penjatahan. Penjatahan di sini adalah untuk menentukan berapa lot saham yang nantinya bisa teman-teman dapatkan berdasarkan permintaan pembelian. Semakin ramai saham, semakin sedikit lot yang teman-teman dapat, tergantung jumlah uangnya. Kadang juga rank 1 juta sampai 100 juta itu lotnya sama jumlahnya. Kecuali kalau sudah sampai ratusan juta atau mungkin sampai mungkin ke 1 miliar atau lebih, itu mungkin lotnya bisa lebih. Nah, selanjutnya setelah penjatahan adalah tanggal listing. Nah, saat tanggal listing biasanya akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, saham akan auto rejection atas alias tinggi menjadi harga maksimal. Biasanya 1 hari pertama seperti itu. Karena banyaknya orang yang ingin membeli karena tidak dapat penjatahan. Atau mungkin kemungkinan yang kedua adalah ARB atau auto rejection bawah, alias saham itu akan anjlok dan berhenti untuk tidak bisa ditransaksikan lagi di hari itu. Dan itu akan berlanjut di hari kedua, ketiga, dan keempat. Nah, apa kelebihan ikut IPO? Yang pertama adalah berpotensi harga lebih murah dibanding setelah listing. Contohnya saham-saham berikut ini. Saat IPO harganya berapa? Dan saat ini harganya berapa? Ada yang bisa naik sampai 100%, ribuan persen, dan sebagainya. Atau bahkan ada yang sekarang anjlok di bawah IPO. Contohnya yang baru saja IPO terakhir seperti saham rumah sakit atau DKHH. Atau mungkin saham-saham terkenal seperti Bukalapak, Goto, Blibli. Nah, itu harganya sekarang itu di bawah harga IPO. Nah, itu yang ditakutkan oleh orang-orang yang mengikuti IPO. Nah, berikutnya saya akan membagikan tips bagaimana memilih saham IPO yang baik. Yang pertama, pilihlah yang public floatnya itu kecil. Misal kepemilikan publiknya itu sekitar 7% atau sampai 15%. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau kurang dari 7% itu akan rawan untuk digoreng oleh bandar. Jadi bisa jadi si pemilik atau yang berafiliasi dengan pemilik itu kalau memiliki jatah saham itu sudah dinaikkan terus banyak yang beli dan saham itu mencapai angka pucuk. Tiba-tiba si bandar yang nggak bertanggung jawab ini menjual sahamnya, maka saham itu akan anjlok. Akhirnya para retail atau pembeli-pembeli investor-investor kecil seperti kita itu akan terjebak di pucuk dan mengalami kerugian yang besar. Nah, kenapa kita juga harus menghindari yang 15% ke atas atau mungkin 20% atau bahkan 50%? Kenapa itu harus kita hindari? Karena kalau kepemilikan publiknya terlalu luas juga, itu bisa menjadi sarang bagi para retail untuk ambil untung di hari pertama saja. Hari pertama arah, kedua arah, ketiganya langsung mereka menjual kepemilikannya, akhirnya saham itu juga anjlok. Nah, saham yang ideal itu di kisaran 7-15% menurut saya. Karena mayoritas sahamnya itu masih dikuasai oleh pemilik saham tersebut. Nah, itu bisa dilihat di prospektus bisnisnya. Nah, kebetulan saham yang saya ikuti IPO ini adalah CDIA milik Pak Prakojo. Di situ adalah sekitar 15% untuk kepemilikan publiknya, alias publik itu kecil dan sisanya sahamnya masih dikuasai oleh Pak PP sendiri. Dan beliau ini terkenal sahamnya itu biasanya naik. Makanya pasti saya yakin banyak yang FOMO, banyak yang all in ke sini. Dan juga pasti juga di hari pertama saya yakin auto rejection atas. Meskipun nggak tahu selanjutnya seperti apa ya. Karena sebenarnya di dunia saham itu nggak ada yang pasti. Yang penting kita percaya dengan prospek bisnisnya. Selama bisnisnya baik, saham biasanya akan bernilai baik juga. Apalagi Pak PP ini terkenal dengan saham yang cocok untuk growth investor atau investor yang sangat menginginkan pertumbuhan dari gain, bukan dari dividend investing. Karena biasanya dividennya Pak PP itu sahamnya kecil-kecil ya. Nah, selanjutnya adalah hindari
perusahaan yang belum memiliki laba perusahaan. Kadang ada yang melakukan IPO itu demi untuk menutupi hutang-hutangnya. Nah, yang seperti itu tuh hindari aja lah. Apalagi yang proyek masa depannya itu nggak ada, maksudnya nggak jelas dia mau apa. Nah, kalau di saham CDIA ini contohnya dia itu ingin melakukan IPO itu untuk melakukan pembelian kapal, untuk melakukan perluasan bisnis lagi. Nah, yang selanjutnya harus diperhatikan adalah underwriter-nya. Kadang underwriter itu ada yang terkenal membawa saham untuk nyungsep, alias arah di hari pertama tapi anjlok di hari-hari berikutnya. Itu harus dihindari. Kalau saya membahas tentang underwriter itu penjelasannya akan panjang, mungkin akan ada di lain video. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengikuti IPO. Teman-teman bisa melakukannya melalui website eIPO, tetapi di sini saya ikut menggunakan akun sekuritas menggunakan Stockbit. Kalau teman-teman belum punya akun, saya sarankan pakai Ajaib saja. Karena kalau teman-teman buat akun di Ajaib terus memasukkan kode referral saya ini, maka akan mendapatkan 100 lembar saham gratis. Tapi di contoh saya menggunakan Stockbit. Nah, untuk melakukannya yang pertama dilakukan adalah klik profil, lalu cari menu eIPO. Di situ akan terlihat saham yang ongoing, yang baru, yang bisa diikuti, atau saham yang akan datang, upcoming, atau past yang telah IPO. Pilih salah satu dari yang ada di ongoing. Di sini contohnya ada CDIA. Setelah memilih CDIA, di bagian bawah teman-teman bisa melihat ringkasan tentang perusahaan yang akan launching ini, yang akan melantai di bursa efek. Di situ juga di bagian bawah nanti bisa ditemukan prospektusnya yang bisa dibaca lebih detail. Kalau kiranya sudah cocok bisa klik tombol pesan. Nah, di sini ada tulisan bagaimana penawaran awal bekerja. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terpenuhi dan apa yang tidak. Kalau sudah cocok, teman-teman bisa langsung klik mulai penawaran. Nah, di sini bisa memilih harga, rentang harga. Teman-teman bisa memilih antara 170 atau 190, tidak bisa kurang atau lebih. Kemudian tentukan jumlah lot yang akan dibeli, sesuaikan dengan dana yang teman-teman miliki. Di sini saya akan mengisi 190 karena saya sudah percaya. Tetapi teman-teman jangan mengikuti saya ya, saya tidak merekomendasikan sama. Jadi do your own research dan do with your own risk. Kemudian masukkan jumlah lot yang akan dibeli. Di sini saya coba membeli sekitar 10 jutaan. Kalau di bawah ada pilihan pertanyaan itu pilih tidak ya keduanya karena saya tidak terafiliasi. Kalau sudah sesuai, klik tombol review. Kemudian centang dan klik konfirmasi. Nah, sekarang proses sudah selesai. Setelah penawaran awal disetujui, segera lakukan konfirmasi pesanan. Nah, jadi saat konfirmasi pesanan, saldo itu harus sudah tersedia, nggak boleh kurang. Lalu klik oke mengantri dan selesai. Di sini teman-teman bisa melihat saya sudah mencoba membeli atau mendaftar mengikuti penawaran awal IPO saham CDIA. Begitu saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau bermanfaat silahkan like, dan supaya tidak ketinggalan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe. Saya Solah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.